Shalom Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 11. Demikian bunyinya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak menyadari betapa besar kuasa dari perkataan kita. Lidah kita bisa menjadi alat pujian yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan, tetapi juga bisa menjadi senjata yang menyakiti dan melukai sesama. Di media sosial, di ruang keluarga, bahkan di lingkungan gereja, kita melihat bagaimana kata-kata bisa membangun atau menghancurkan. Yakobus, saudara Yesus dan pemimpin jemaat di Yerusalem, menulis surat ini untuk menegur dan mengingatkan orang percaya agar hidup dengan integritas, termasuk dalam hal berbicara. Ayat yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri, apakah lidah kita menjadi saluran berkat atau kutuk. Apakah perkataan kita mencerminkan kasih Kristus atau justru bertentangan dengan iman yang kita akui? Surat Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah karena penganiayaan. Tujuan utama surat ini adalah untuk menekankan bahwa iman sejati harus terlihat dalam tindakan nyata. Yakobus secara khusus membahas tentang lidah, anggota tubuh yang kecil yang memiliki dampak yang besar. Ia menggunakan berbagai ilustrasi seperti kekang kuda, kemudi kapal, dan api kecil yang bisa membakar hutan, untuk menunjukkan betapa pentingnya mengendalikan lidah. 3 poin penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, lidah mengungkapkan kondisi hati. Yakobus menyoroti kontradiksi spiritual. Kita memuji Tuhan tetapi mengutuk sesama yang diciptakan menurut gambarnya. Ini menunjukkan bahwa perkataan kita tidak hanya soal etika, tetapi mencerminkan kondisi hati dan pemahaman kita tentang nilai manusia di hadapan Tuhan. Latihlah diri untuk berbicara dengan hormat kepada semua orang. Ingatlah bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang berharga. Hindarilah komentar sinis, ejekan, ataupun gurauan yang merendahkan. Yang kedua, ketidakkonsistenan yang tidak seharusnya terjadi. Yakobus menegaskan bahwa perilaku ini tidak dapat diterima dalam kehidupan orang-orang percaya. Perkataan kita harus mencerminkan iman kita. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan konflik batin dan kurangnya penguasaan diri secara rohani. Evaluasilah isi percakapan harian kita. Apakah itu membangun atau justru meruntuhkan orang lain? Mintalah Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun lidah kita agar selaras dengan kasih Kristus. Jadikanlah perkataan sebagai
bentuk ibadah, bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah dan tempat kerja. Yang ketiga, panggilan untuk menjadi mata air yang murni. Yakobus menggunakan ilustrasi alam untuk menegaskan bahwa dua jenis air tidak bisa keluar dari satu sumber. Demikian pula orang percaya tidaklah seharusnya mengeluarkan berkat dan kutuk dari mulut yang sama. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kemurnian dan konsistensi rohani. Jadilah pribadi yang dikenal karena kata-kata kita yang menyejukkan dan menguatkan. Gunakanlah lidah untuk mendoakan, bukan untuk menghakimi. Latihlah diri untuk memberi pujian yang tulus dan dorongan kepada orang yang sedang lemah. Yakobus mengajak kita untuk hidup dengan integritas dalam perkataan. Lidah kita bisa menjadi alat pujian ataupun senjata penghancur. Marilah kita pilih untuk menjadi mata air yang murni, yang memancarkan kasih, pengharapan, dan kebenaran. Dunia membutuhkan suara berkat, dan itu bisa dimulai dari mulut kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.